Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan online untuk mahasiswa keperawatan Universitas Diponegoro. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita akan review tentang anatomi dari kulit. Sebenarnya seperti apa sih kulit itu? Apa yang akan kita bahas di dalam anatomi kulit ini? Yang pertama adalah tentang struktur dari kulit itu sendiri. Jadi kulit itu terdiri atas apa saja, dia punya komponen apa saja. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang fungsinya. Kita akan review tentang apa saja fungsi dari kulit itu. Ketahui bahwa kulit juga biasa disebut sebagai integumen. Dan kulit ini merupakan cerminan dari tubuh seseorang. Pada saat seseorang sakit, biasanya kondisi kulitnya juga akan tidak bagus. Jadi kulit ini akan menggambarkan kesehatan, baik secara fisik ataupun fisiologisnya. Kemudian kulit juga akan menggambarkan usia dari seseorang. Yang muda biasanya kulitnya akan lebih fleksibel, akan lebih kencang tampaknya. Tapi yang tua biasanya sudah mulai ada keriput. Kemudian kulit juga akan menggambarkan etnis maupun culture dari individunya. Kulit merupakan struktur yang kompleks dan dia merupakan struktur yang sangat luar biasa. Kalaupun ada kerusakan, biasanya ini bisa diperbarui sendiri, bisa diperbaiki sendiri. Meskipun sudah ada penuaan di sana. Tapi proses ini secara fisiologis akan tetap bisa dijalankan. Nah, kalau kita melihat kulit sebagai bagian atau organ yang paling luas, paling besar, ini secara keseluruhan di setiap tubuh itu rata-rata dia punya luas itu berkisar 1,5 sampai 2 meter persegi. Kemudian kalau ditimbang, dia punya berat kurang lebih 15 sampai 16% dari berat badan tubuh kita. Kemudian dia juga menerima sepertiga sirkulasi darah yang ada di seluruh tubuh. Jadi sebenarnya kulit ini memang luar biasa sekali. Sepertinya sepele, sepertinya remeh gitu ya, dibandingkan dengan organ tubuh yang lainnya. Tapi ternyata dia juga punya komponen, dia punya peranan nantinya yang sangat luar biasa. Nah, kalau mau dilihat berdasarkan apa saja yang ada di dalamnya, komponen apa saja yang ada di dalam kulit, sebuah penelitian yang sudah lama sekali ini ya, dalam 1 cm, jadi seandainya kulit itu diambil 1 cm persegi saja, di dalam kulit itu ternyata punya berbagai macam komponen. Mulai dari kelenjar minyak, kemudian pembuluh darahnya itu sendiri, kelenjar keringat, saraf-saraf, mulai dari saraf yang mengatur tentang panas, dingin, nyeri, semuanya ada di sini. Jadi kalau 1 senti saja dia punya komponen yang segini banyaknya, kita bisa bayangkan dari seluruh tubuh manusia, itu sebenarnya ada berapa banyak komponen-komponen atau pelengkap-pelengkap yang ada di dalam kulit. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kulit juga ternyata mempunyai ketebalan yang bervariasi. Lokasi tebal tipisnya itu tergantung dari di mana lokasinya. Kalau kita misalnya melihat area telapak tangan itu biasanya merupakan area-area yang lebih tebal atau paling tebal malah dibandingkan dengan area kulit yang lainnya. Anda bandingkan saja, Anda pegang telapak tangan, kemudian setelah itu Anda pegang di punggung tangannya, rasakan di situ. Rasa saat memegang telapak tangan dan punggung tangan itu sudah berbeda. Dari situ ketebalannya sudah bisa dilihat ataupun dirasakan juga. Kemudian pH kulit secara normalnya itu berkisar 4,2 sampai 5,6. Jadi kalau di luar itu, ya itu pH yang kurang sesuai untuk kulit. Mungkin terlalu asam atau bahkan yang terlalu basah, sehingga nanti akan muncul permasalahan pada kulit.
Nah, kalau kita melakukan pemotongan melintang nih dari kulit, akan terlihat gambarannya seperti ini. Jadi ini dari satu sisi kulit yang dipotong melintang akan kelihatan gambaran seperti ini. Ternyata dari atas ke bawah itu lapisannya berbeda-beda. Ternyata dia punya struktur yang antara satu dengan yang lainnya itu juga sangat berbeda. Isinya di dalam kulit itu juga ternyata tidak hanya seperti yang kita bayangkan, hanya satu itu aja enggak. Tapi ternyata juga ada bermacam-macam. Kita lihat satu persatu, nanti secara detail di dalam kulit ini ada apa. Oke, di sini kulit dibagi menjadi 3 lapisan yang berbeda. Yang pertama adalah epidermis, kemudian yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hypodermis. Susunan ini merupakan susunan dari atas ke bawah. Dari yang paling kelihatan dengan mata sampai yang kita tidak bisa melihat dengan mata. Nah, kalau digambarkan seperti ini, berarti yang kita lihat sehari-hari itu adalah epidermis. Sebenarnya ada apa saja sih di dalam epidermis? Ada apa saja di dalam dermis? Gambarannya seperti ini. Ternyata masing-masing sel-selnya itu juga merupakan susunan dari sel-sel yang berbeda. Jadi nanti pasti fungsinya, kemudian secara struktur itu pun pasti akan berbeda. Nah, kalau kita satu persatu, seandainya kita melakukan pemotongan atau pembagian, ini sebenarnya proporsi dari struktur kulit itu. Proporsi dari lapisan-lapisan kulitnya. Epidermis paling atas. Ini mempunyai struktur yang paling tipis. Ya, strukturnya paling tipis dibandingkan dengan yang lain. Kalau dilihat dengan dermis dan hipodermis yang di bawahnya, mungkin epidermis itu separuhnya saja tidak ada. Oke, itu lapisan yang paling atas. Kemudian lapisan yang kedua di bawahnya, yaitu disebut dengan dermis. Kemudian lapisan yang paling bawah disebut dengan hypodermis. Antara dermis dan hypodermis, proporsi untuk ketebalannya itu hampir sama. Jadi kalau nanti seandainya ujian ya misalnya diminta untuk menggambar, ya mestinya kita melakukan penggambaran dengan proporsi yang tepat seperti ini. Mesti diingat-ingat untuk mengingat gampangnya apa saja lapisan kulit. Lapisan kulit itu ternyata semuanya sama, dermis. Tapi yang paling atas ada tambahannya, epi. Epi artinya di luar atau di atas. Kemudian yang paling bawah, hypo. Berarti semuanya ada dermisnya, tinggal ditambahin yang di atas epidermis, yang di tengahnya adalah dermis, dan di yang bagian bawahnya adalah hypodermis. Kita lihat persatu apa yang ada di masing-masingnya. Satu-satu dari setiap lapisnya. Jadi epidermis ini merupakan lapisan yang paling luar. Dia merupakan lapisan yang terstruktur yang terdiri dari sel-sel squamous. Dan kalau dilihat dari sini, sel-sel squamous ini dia punya 5 ya. Dia punya 5 lapis. Yang paling atas disebut stratum corneum, kemudian ada stratum lucidum di bawahnya. Lapisan yang ketiga dari atasnya adalah granulosum, kemudian spinosum, dan terakhir adalah basale. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan di tubuh manusia itu, ketebalan lapisan ini, epidermis ini hanya berkisar 0,4 sampai 0,6. Jadi sangat tipis sekali sebenarnya. Yang paling tipis adalah di area kelopak mata. Makanya kalau kita suka misalnya habis nangis gitu ya, terus ininya kita usap-usap, biasanya nanti nggak lama itu sudah berasa perih, lebih cepat berasa perihnya. Tapi kalau daerah yang paling tebal yaitu adalah di area kaki seperti itu. Kemudian lapisan ini adalah lapisan avaskuler. Avaskuler artinya dia berarti tidak ada pembuluh darah. Sehingga di situ tidak mendapatkan darah secara langsung dari pembuluh darah yang sampai di daerahnya. Dia mendapatkan nutrisinya dari lapisan yang ada di bawahnya, yaitu dermis. Karena di situ nanti dia melakukan proses yang namanya ada penyerapan seperti itu ya, yang dari bawah itu akan dibawa ke atas.
Sehingga di sini sebenarnya nggak ada masalah dia avaskuler. Jadi Tuhan itu sudah membuat bagaimana sedemikian rupa sehingga kulit ini tetap bisa mendapatkan nutrisi, bisa mendapatkan makanan dari lapisan di bawahnya. Kemudian biasanya selama 4 minggu itu kulit ini akan melakukan regenerasi ya. Dia akan ngelupas. Jadi suka tuh kalau misalnya pas lagi bersihin kulit ini kok ada yang ngelupas. Nah, itu sebenarnya proses alami yang ada di tubuh. Sebulan sekali biasanya akan terjadi pengelupasan. Ya, tidak langsung ngelupas tapi sebenarnya sedikit demi sedikit. Jadi selalu saja akan terbentuk jaringan mati. Selanjutnya, di dermis ini, seperti tadi yang kita sudah lihat, bahwa yang paling atas ini merupakan stratum corneum. Ini merupakan area yang paling luar, dia merupakan area yang paling kelihatan, dan dia tentu saja karena paling luar berarti dia harus bisa melindungi. Kemudian di lucidum, ini adalah area yang merupakan area yang lebih tebal dibandingkan dengan yang lain, dan dia biasanya akan membentuk kulit-kulit itu di area itu sendiri. Maksudnya di area situ biasanya karena ketebalan dari si stratum lucidum ini, makanya ketebalannya itu akan lebih. Sehingga area-area di tangan atau di kaki itu biasanya ya, itu yang bisa kita lihat dia menunjukkan ketebalan yang berbeda. Kemudian di stratum granulosum ini merupakan lapisan yang di pertengahan yang namanya granuler, berarti kalau kita lihat dari sel-selnya secara mikroskopis dia akan membentuk granul-granul di situ. Dia punya fungsi banyak sebagai sebagai lapisan granuler. Dia akan dikombinasikan mulai dari 1 sampai sekitar 5 sel, kemudian dia nanti akan mengandung keratin dan juga sel-sel nukleus yang lainnya. Kemudian ada juga yang namanya stratum spinosum. Jadi disinilah proses keratinisasi itu berlangsung. Jadi proses di mana nanti setiap lapis demi lapisnya itu akan replace gitu ya, akan beregenerasi. Kemudian dia akhirnya nanti akan berganti selalu dengan yang baru, dengan yang baru. Kemudian yang paling bawah adalah stratum basale. Ini merupakan stratum atau lapisan yang paling bawah dari epidermis, di mana dia juga biasa disebut sebagai stratum germinativum. Dia punya peranan atau fungsi untuk reproduksinya dari kulit. Karena di sini sifatnya selnya sangat aktif sekali untuk bermitosis. Oke. Selanjutnya, setelah epidermis, itu ada di bawahnya. Ini sebenarnya tidak punya siapa-siapa. Karena dia merupakan lapisan antara. Namanya base membrane zone. Atau biasa disebut atau disingkat dengan BMZ. Dia merupakan lapisan penghubung ya, antara epidermis dan dermis. Dia, karena tadi penghubung antara epidermis dan dermis, berarti sebenarnya masih ada sifat-sifat di atas dan di bawahnya yang nanti sedikit ngikut gitu. Jadi masih bersifat non-vaskuler, kemudian juga non-innervated membran. Kemudian di sini juga terdapat membran semi-permeable. Nah, ini kenapa? Makanya makanan atau nutrisi yang untuk epidermis itu bisa lewat membran semi-permeable dari dermis masuk ke dalam epidermis. Kemudian dia juga punya fungsi untuk mengatur transfer dari protein maupun oksigen dan nutrisi-nutrisi yang lain. Selain itu, dia mempunyai fungsi untuk mensupport secara mekanis dari dermis itu sendiri. Nah, kalau dermis, kita lihat di dermis itu sebenarnya ada apa saja. Kalau mau menyebutnya sebagai tempat yang paling produktif, dermis lah yang dicari. Karena dia merupakan pabriknya dari kulit. Jadi dia mempunyai pembuluh darah, kemudian ada nervus, kemudian ada kelenjar limfa, kemudian ada protein pembentuknya, sehingga di sini adalah pabriknya nih ceritanya. Ya.
Nah, di sini ada kolagen maupun ada elastin yang nanti pada akhirnya bersifat atau berfungsi untuk mensupport dari epidermis, dan dia akan melekatkan antara si dermis ini dengan si hipodermis yang di bawahnya. Sehingga sebenarnya dari si dermis ini sendiri atau biasa yang disebut sebagai kulit yang sebenarnya itu merupakan bagian yang penting juga. Oke, dermis ini mempunyai dua lapisan, yaitu papiler dan retikuler. Kalau papiler itu letaknya lebih di atas, retikuler lebih di bawahnya. Dan di dalamnya dermis ini, tadi selain dia ada punya pembuluh darah, dia ternyata juga punya saraf-saraf yang terdiri atas reseptor-reseptor untuk sensori khusus. Apa contohnya? Ada Meissner corpuscles. Dia untuk apa? Kaitannya dengan tekstur. Misalnya kasarkah atau halus. Kemudian ada untuk sensasi yang dingin, ada cross and pop. Kemudian ada raffini terminals untuk sensasi yang panas. Dan yang terakhir adalah pacinian. Pacinian itu lebih cenderungnya umum. Jadi hampir semua sensasi ini bisa diterima dan nanti akan disalurkan oleh si pacinian ini. Kemudian lapisan yang ketiga atau yang terakhir adalah hypodermis. Hypo berarti di bawah, ya, berarti paling bawah. Ini merupakan lapisan yang paling tebal di antara ketiga lapisan kulit. Jadi yang paling tipis tadi kan epidermis, kemudian dermis ya sebenarnya hampir sama sih dengan hipodermis, tapi kemudian hipodermis ini agak sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang dermis. Terdiri atas jaringan adiposa dan jaringan konektif. Dan dia juga mempunyai pembuluh-pembuluh darah. Dan dia berfungsi untuk mengatur termoregulasi. Dan dia juga punya fungsi untuk menyimpan lemak. Ya, jadi fungsinya banyak sekali ternyata. Oke. Dan sebagai atau biasanya juga hipodermis sering disebut subcutaneous layers. Berikutnya adalah appendages dari skin. Appendages maksudnya apa? Dia merupakan pelengkap-pelengkap dari kulit. Pelengkapnya apa? Ternyata kulit nggak hanya 3 lapis itu saja, tapi di setiap lapis atau hampir seluruh lapisannya, dia punya banyak komponen-komponen yang melengkapi. Dia punya kelenjar sudoriveus, ya, kelenjar ekrin, kemudian juga punya kelenjar keringat, kelenjar minyak, rambut, bahkan kuku. Semuanya ada di sini. Dan semuanya itu sudah teratur atau diatur bahkan dengan rapi dan masing-masing mempunyai struktur sendiri-sendiri. Kalau misalnya terjadi masalah dengan struktur ini pun biasanya juga akan menyebabkan kondisi-kondisi klinis yang tidak mengenakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan extracellular matrix. Apa yang disebut dengan extracellular matrix? Sebenarnya extracellular ini merupakan struktur yang sangat banyak susunannya dan dia terdiri atas berbagai macam sel yang dia nanti punya fungsi itu untuk mendukung dari keseluruhan struktur kulit tadi dari ketiganya, baik itu dari epidermis, dermis maupun hipodermis. Fungsinya itu bisa sebagai support mekanik. Kemudian dia juga akan mengintegrasikan sel-sel yang ada di dalam jaringan itu sendiri. Kemudian dia akan mempengaruhi bentuk dari sel-sel dan bagaimana bergeraknya, juga ke arah development maupun diferensiasinya. Selain itu, dia juga akan mengatur bagaimana nanti proses dari penyembuhan luka. Kalau kita melihat dari keseluruhannya ini, kita semuanya bisa lihat bahwa di setiap bagian-bagian kulit tadi itu juga akan mempunyai peranan. Nah, secara umum, secara keseluruhan, sebenarnya fungsinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah untuk proteksi. Proteksi ini berarti maksudnya adalah melindungi. Ya, melindungi dari sisi mekanik, kemudian ada kerusakan secara kimiawi maupun adanya trauma-trauma.
Jadi kalau misalnya nih kita ibaratkan kalau misalnya ada luka, kenapa dia bisa melakukan proteksi? Karena ada lapisannya ini tadi yang paling luar, jadi lukanya tidak langsung sampai ke dalam. Demikian juga invasi dari patogen, mikroorganisme. Jadi kalau misalnya kulitnya itu ada kerusakan, biasanya jadi port entry dari kuman atau mikroorganisme. Dia juga akan melindungi dari dehidrasi. Ya, jadi tidak terjadi penguapan secara cepat. Kemudian selain itu, dia juga akan menjadi pusat sensasi. Maksudnya, karena banyak reseptor-reseptor tadi ya, dia akan merespon stimulus yang diberikan. Sehingga dia akan menjadikan respon ini ditelaah oleh otak, kemudian nanti dikembalikan lagi, kemudian translate. Dan berikutnya adalah untuk komunikasi. Komunikasi maksudnya adalah perubahan kulit, perubahan ekspresi wajah, kemudian mungkin ada bau yang itu disebabkan dari flora-flora tidak normal, itu biasanya juga akan mengatur komunikasinya. Kemudian termoregulasi, maksudnya dia akan mengatur dari panas ataupun dingin yang bisa diproduksi oleh tubuh. Maksudnya apa? Tadi ya, salah satu struktur pembentuk dari hipodermis itu terdiri dari lemak. Lemak punya fungsi untuk mengatur suhu, sehingga suhu yang naik, yang turun itu biasanya juga akan dipengaruhi oleh ini. Kita sering lihat misalnya nih orang gemuk. Orang gemuk lebih toleran dengan panas atau lebih dingin? Lebih dingin. Biasanya mereka lebih toleran dengan dingin. Ya, betul. Mereka toleran dengan dingin. Karena apa? Komponen lemaknya banyak, sehingga pada saat harus memproduksi panas, itu simpanannya ada. Sehingga bisa diproses gitu. Kalau orang yang lebih kurus biasanya lebih nggak tahan dengan dingin. Ya. Kemudian berikutnya adalah sintesis metabolik. Jadi di sini ada produksi vitamin D yang dibantu dengan sinar matahari gitu ya. Kemudian produksi melanin untuk mengatur warna kulit, kemudian juga keratin untuk proses keratinisasi atau nantinya ke arah regenerasi kulit itu akan dilakukan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kosmesis. Apa maksudnya kosmesis? Kosmesis di sini adalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan psikologis. Maksudnya biasanya, kulit ini menunjukkan beauty-nya dari seseorang. Ini akan menunjukkan body image-nya seseorang. Sehingga dari kulit ini akan bisa dilihat quality of life-nya seperti apa. Nah, kesimpulannya berarti sebenarnya nggak sulit kan untuk struktur dari kulit. Cuman ada 3 struktur. Ya, secara umum, secara garis besarnya dibagi 3, yaitu epidermis, kemudian lapisan di bawahnya adalah dermis, dan di paling bawah adalah hypodermis. Kalau kita ibaratkan untuk mempermudah mengingatnya ya, jadi kulit ini sebenarnya susunannya kayak rumah. Ada atapnya, kemudian ada bagian utamanya rumah, ya, tembok-tembok dengan ruangannya. Kemudian ada bagian yang paling bawah, yaitu fondasinya. Sekaligus dengan fungsinya berarti epidermis sebagai lapisan paling atas, dia berfungsi untuk proteksi, untuk melindungi. Yang melindungi dari sinar matahari, dari panas, dari air, dari dingin, penguapan yang berlebih. Banyak sekali yang bisa dilindungi dari situ. Intinya, dia mencegah sesuatu atau benda asing yang masuk ke dalam kulit secara langsung. Kemudian dermis. Dermis ini kita bisa lihat sebagai batu bata ya. Ya, batu bata maksudnya apa? Berarti dia merupakan komponen penegaknya. Maksudnya dia sebagai jaringan atau sebagai berfungsi untuk menyokong. Karena tanpa ada tembok-temboknya ini, kulitnya si atapnya tidak akan ada juga. Jadi di dalam-dalamnya misalnya nanti ada barang-barangnya, disitulah appendages dari kulit yang ada. Kemudian lapisan yang terakhir adalah hypodermis. Ini bisa diibaratkan dengan fondasi yang ada di dalam tanah atau cakarnya, atau mulai dari lantai ke bawah.
Sehingga ini merupakan dasarnya. Dia menghubungkan dengan organ ataupun jaringan-jaringan yang ada di lebih dalam lagi. Dia akan melindungi tulang juga, dia akan melindungi organ-organ dalam. Ini punya fungsi yang luar biasa, kayak sebagai bantalan, ya. Jadi sebenarnya fungsi dari kulit ini penting sekali, dan kulit ini ternyata juga luar biasa berperan untuk tubuh kita. Tidak hanya organ-organ yang selama ini kita bahas itu akan menyebabkan kematian misalnya, tapi ternyata kulit juga punya peranan yang luar biasa. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Mungkin kalau ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan secara email ataupun melalui WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.